Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kita lanjutkan pengajian tafsir kita ayat ke 45 dari surat Al-An'am. Terakhir yaitu ayat ke 43 44 kita membahas tentang satu kaum ya yang Allah beri adab, siksaan ya sedikit berupa sangat fakir, kemudian sakit ya. Mestinya mereka itu merendahkan diri di hadapan Allah, mestinya ya, tapi mereka tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah. Lantas Allah hilangkan adab itu. Allah hilangkan bencana itu, Allah hilangkan. Nah, setelah itu mereka kembali normal hidupnya, kembali jaya. Allah bukakan atas mereka segala pintu kebaikan, rezeki banyak sekali. Nah, sehingga mereka sangat gembira sekali, sekali. Nah, saat gembira itulah kemudian Allah datangkan adab secara tiba-tiba. Allah datangkan adab secara tiba-tiba. Yang menyeluruh adabnya itu yaitu ayat ke-45. Faquti'a, maka terpotonglah, maksudnya binasalah itu kan ya. Kalau arti harfiahnya quti'a itu terpotong. Maka binasalah dabirul qaumil ladzina dzalamu, yaitu sampai akhir ya, azab yang sampai ke akhir dari kaum yang dolim. Nah, Jalalain mengatakan akhiruhum, akhir mereka, bi'an istusilu, azabnya itu ya sampai mengakar akar-akarnya. Nah, jadi ini akhirnya ya, ujung. Di awalnya itu azabnya itu berupa baksa, berupa dorok, berupa fakir, berupa sakit gitu kan. Awalnya begitu. Supaya apa? Mereka merendah, tapi mereka tidak merendah. Nah, terus Allah malah angkat adab itu. Allah beri rezeki yang banyak sekali, keadaannya sangat baik sekali, dilulu oleh Allah, sehingga sangat gembira. Nah, saat puncak kegembiraan itulah kemudian Allah menurunkan adab yang sifatnya itu adab itu merata. Nah, faquti'a dabirul qaumil ladzina dzalamu, maka terpotonglah, misalnya binasalah ya, sampai bagian akhir dari kaum yang dolim, maksudnya merata. Bi'an ustusilu kalau Jalalainnya, jadi adabnya itu sampai mengakar. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Lah kok di ujungnya walhamdulillahi rabbil alamin, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas kemenangan para rasul. Kan itu sudah diingatkan oleh para rasul. Sudah diingat oleh para rasul itu ya. Para nabi mengingatkan. Terus nabi rasul sabar sampai puncak keadaannya. Mereka berada di posisi atas tuh ya, sehingga semakin mengolok-olok para nabi dan rasul. Nah, di saat puncak kebahagiaan, kesenangan mereka ya, terturuti hawa nafsunya, itu ekonominya bagus, keadaannya bagus. Dan di saat puncak itu kemudian Allah turunkan adab yang merata. Faquti'a dabirul qaumil ladzina dzalamu. Maka binasalah ya kaum yang dolim sampai akar-akarnya. Itu tafsir Jalalain, ay akhiruhum bi an ustusilu. Nah, kemudian walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Jalalain menafsirkan ala nasrir rusuli, karena apa? Kemenangan para rasul itu, sehingga patut mengucapkan walhamdulillahi rabbil alamin, kemenangan para rasul, wa ihlakil kafirin, dan kebinasaan orang-orang kafir. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, jadi melihat ayat ini ya,
itu memang bertahap. Sebelum Allah timpakan adab yang sifatnya merata ya, sampai akhir, sampai apa ya, saya mengakar ya, istilahnya sampai cindil labang gitu ya, sampai merata, itu tidak kok langsung, enggak. Tapi sebelumnya itu sudah ada sanksi dulu. Nah, sudah ada sanksi dulu. Nah, sudah ada seruan dulu dari para nabi, para rasul. Di nabi rasul menyeru, tapi mereka ingkar. Kemudian Allah turunkan adab sedikit berupa ba'sa dan ad-dharra, berupa bencana, berupa sangat fakir dan ad-dharra berupa sakit gitu. Namun harapan bahwa Allah timpakan itu semua kan agar mereka tadarru'u, agar mereka apa itu? Agar mereka itu merendahkan diri di hadapan Allah. Tapi mereka tidak merendahkan diri. Jadi sudah diberi adab oleh Allah, gitu ya. Mereka tidak merendah diri pada Allah. Mereka tetap dalam kekufurannya. Nah, maka ketika itu ya Allah tidak mengadab lagi, enggak. Tapi Allah justru memberi mereka kebaikan yang banyak sekali. Dibukakan untuk mereka pintu-pintu segala kebaikan. Nah, sehingga mereka senang, gembira sekali. Nah, sehingga ketika mereka senang, gembira sekali itu, nah, kemudian baru ada adab yang sifatnya menyeluruh. Faquti adabirul qaumil ladzina dzalamu. Nah, baru seperti itu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, meskipun ya apa itu Al-An'am ini menggambarkan umat terdahulu ya. Tapi ibrohnya, pelajarannya itu untuk kita. Saya itu juga kadang-kadang khawatir, jangan-jangan COVID-19 ini ya karena itu semuanya. Sudah diberi peringatan oleh Allah ya, agar tidak mengambil isme-isme yang merusak. Kapitalisme sekuler itu kan merusak. Terus diingatkan, tidak mau terus tidak kok langsung Allah adab ya, tapi diberi sedikit bencana. Kemudian setelah itu Allah hilangkan bencana itu. Kemudian setelah itu pembangunan kembali jaya. Nah, ketika puncak-puncaknya itu, nah kemudian apa itu istilahnya Allah timpakan adab yang sifatnya merata. Nah, jangan-jangan. Nah, kita kan tidak tahu ya. Ini kan umat terdahulu ceritanya, surat Al-An'am ayat ke-45. Tapi jangan-jangan apa yang menimpa umat terdahulu itu juga menimpa kita. Nah, kalau itu adab, kenapa kok orang iman juga kena? Betul itu ya. Itu pertanyaannya. Kalau itu adab, kenapa orang mukmin itu kena? Nah, bagi orang mukmin itu kena, itu justru rahmat baginya. Makanya kan Aisyah pernah bertanya kepada Ta'un. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah perihal Ta'un. Ta'un itu ya adalah adab Allah yang Allah timpakan untuk orang-orang kafir dan sebagai rahmat untuk orang-orang mukmin. Gitu. Jadi bisa kena, memang bisa. Tapi kalau orang mukmin itu sabar, ya, sabar dengan kondisi itu, nah itu ya baginya pahala syahid. Nah, jadi itu ya, ibu-ibu, bapak, ini satu ayat saja. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Kita akhiri, Allahumma inna nastaudiuka ma'allamtanahu fardudu ilaina inda hajatina ilaihi wala tansanahu ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.